Kita ada di dunia ini tentu penuh dengan cobaan. Dan di dunia kita ini tentunya ada kesedihan, penderitaan. Kita sebagai manusia, tentunya kalau kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menang, jadi kita kalau tidak datang kepada Tuhan, tentu kita ada kerugian. Karena Tuhan sebagai manusia, Dia datang di dunia untuk menebus akan dosa-dosa kita, atau Dia datang untuk tanggung akan penderitaan kita di dunia. Jadi kita kalau ada pengalaman untuk ada cobaan-cobaan atau ujian-ujian, tentunya kita harus datang kepada Tuhan, untuk datang kepada Dia supaya Dia bisa memberikan roh kemenangan kepada kita. Ketika dalam pencobaan, kita itu jangan memikirkan betapa besarnya kesulitan yang kita hadapi. Nah, kita juga nggak boleh membiarkan hal itu merampas sukacita kita di dalam Tuhan. Nah, waktu kita dicobai atau kita dalam penderitaan, kita nggak boleh berputus asa. Karena dengan seharusnya kita ada pencobaan seperti yang dibilang Pak Alex tadi, kita harusnya lebih bergantung kepada Tuhan. Karena tujuannya itu adalah untuk memurnikan iman kita ya. Lebih murni daripada emas katanya kan. Nah, dan ketika kita dalam pencobaan, kita diminta untuk mempelajari bagaimana kehidupan Kristus dan pengalamannya Kristus waktu dia di Matius 4, waktu di padang belantara dia dicobai oleh setan dan dia berkemenangan. Nah, Tuhan meninggalkan tahta kemuliaannya jadi manusia untuk kita bisa menjadi teladan dengan dia. Terima kasih. Ketika kita dicobai atau pencobaan itu datang kepada kita jangan berpikir kecewa atau kita putus asa. Marilah kita renungkan kasih Kristus, betapa besar kasih cinta Kristus kepada kita, agar kita bisa terus merasa bersukacita terus di dalam Tuhan. Itu yang saya renungkan ketika ini. Terima kasih. Renungan yang kedua di Amsal 26 ayat 28. Di situ dikatakan bahwa apabila kita menggunakan hati kita, percaya pada hati kita sendiri, maka kita dikatakan orang bebal. Tetapi kalau kita bijaksana, maka kita akan diselamatkan. Jadi di sini kita diingatkan bahwa bila mana kita menghadapi pencobaan, kesulitan atau sesuatu yang mengecewakan kita, biarlah kita hadapi dengan bijaksana. Kita melihat kehidupan pengalaman Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan Yesus waktu jadi manusia dia memenangkan segala pegodaan yang dihadapi, dan semuanya itu untuk keselamatan kita, untuk menolong kita, bagi kita yang lemah ini, sehingga kita bisa menang di dalam segala ujian-ujian yang kita hadapi dengan diberikan rohnya Kristus. Pencobaan itu penting. Yang penting tidak berdosa. Kalau tidak ada pencobaan, kita tidak bisa dimurnikan. Ada pencobaan harus. Kalau buat saya pencobaan harus ada. Itu ujian. Kalau tidak bisa dimurnikan. Dan untuk memurnikan itu sakit. Itu ada dia sakit. Ada di situ apa? Ada begitu. Pembersihan ini apa? Sakit. Dan di saat pencobaan itu, anggaplah sebagai satu kebahagiaan, atau anggaplah sebagai satu sukacita apabila Anda ditimpa berbagai-bagai pencobaan. Yang penting dengan catatan apa? Jangan tidak berdosa, itu saja. Kalau tidak seperti itu, bagaimana kita mau tembus? Itu. Jadi ada positifnya dari pencobaan. Masih ada positifnya? Ada positif pencobaan, ada positifnya? Ada. Itu sudah ada, selesai. Perenungan yang Itin peroleh ialah bahwa ada dua kelompok, yaitu orang yang bebal yang hidupnya berdasarkan perasaan, sementara orang yang bijaksana itu hidupnya berdasarkan iman. Nah, kedua kelompok ini hanya akan terlihatnya ketika dalam kesulitan. Dan memang kesulitan itu akan membuat adanya perubahan perasaan bagi kedua kelompok ini.
Tapi perbedaannya dari kedua kelompok ini ialah yang orang bebal ini dia nggak mau bawa dia punya kesulitan itu kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya orang yang bijaksana dia punya kesulitan dia akan serahkan kepada Tuhan. Dan dibilang bahwa kita perlu pelajari kehidupan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun telah mengalami kesulitan yang sama yang kita alami, bahkan lebih sulit dari apa yang kita sudah pernah alami. Dan dibilang kalau kita menghadapi kesulitan kita perlu minta, dan seperti janji Matius 7, minta maka akan diberikan, dan yang diberikan ialah Roh untuk supaya kita bisa menangkan kesulitan yang kita hadapi. Ya, pencobaan-pencobaan yang kita alami, janganlah kita bersedih atau bersusah hati, ya, karena Tuhan Yesus mengalami itu. Di saat dia dicobai di padang gurun, itu Tuhan Yesus sudah bisa lewati, dan kita juga harus belajar daripada Tuhan Yesus untuk menghadapi pencobaan ini. Dan kita juga pernah alami, walaupun itu pencobaan yang kecil, tapi itu berat juga bagi saya, apalagi kalian tidak bisa melihat apa yang dialami saya waktu di perjalanan. Nah, jadi biarlah pencobaan yang kita hadapi ini kita serahkan kepada Tuhan Yesus agar kita dapat dimenangkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berada di dunia yang penuh dengan cobaan, kesedihan dan penderitaan dan kekecewaan. Itulah seharusnya kita yang alami menjadi pengalaman kehidupan kita. Karena kita lihat Tuhan Yesus selama ada di dunia mengalami hal yang sama. Lalu kita orang berdosa tidak mau seperti Yesus, egois sekali kita. Oleh sebab itu di sini dia bilang apa? Banyak hal yang terjadi bagi kita, yaitu keputusasaan dan kesulitan. Itulah kita harus pelajari dalam kehidupan pengalaman Kristus. Dia harus berjuang melawan kuasa kegelapan. Terima kasih. Kita dapat renungkannya, di mana melalui ujian-ujian ini, di mana Tuhan luaskan untuk kita mengalami akan pergumulan hidup itu, tetapi itulah cara Tuhan untuk membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Melalui pengalaman-pengalaman ini, biarlah boleh membawa kita kepada Kristus, karena kita lihat Kristus dalam segala pencobaannya di dunia ini, dia kasih contoh di mana dia menang dalam segala cobaan. Dan biarlah kita selalu datang kepada Tuhan dalam pengalaman ujian-ujian ini untuk kita dapat dibersihkan. Memang sangat menyakitkan kalau kita mau dibersihkan, tetapi kalau kita datang kepada Tuhan dan kita dapat kemenangan bersama Tuhan, itu adalah suatu kebahagiaan yang tidak terkatakan. Jadi waktu pencobaan datang itu kita nggak boleh mikir pencobaan itu sulit atau itu sangat yang kita itu merasa sulit atau persoalan terbesar kita. Tapi waktu pencobaan itu datang, kita itu harus memikirkan dimana waktu Tuhan Yesus itu menanggung semuanya itu dengan sendirian. Semua beban kita itu ditanggung oleh Tuhan Yesus tanpa kita bantu. Jadi waktu pencobaan datang itu, kita itu harus merenungkan apa yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga Tuhan Yesuslah yang menjadi teladan kita, sehingga kita selalu dari pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita.